Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin. Kembali, saya masih ada di Manado, tepatnya di Danau Linau. Nih, saudara, susah untuk saya hafal. Beruntung saya punya asisten yang luar biasa. Kalau saudara melihat, badannya subur-subur saudara. Hizkia, Renol, luar biasa anak-anak muda ini. Tapi buat Pak Renol, sudah tidak ada kesempatan lagi karena dia sudah ada yang punya saya. Tinggal Pak Hizkia. Tinggal ngantri aja saudara. Siap diberkati, amin. Teduhkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak kesempatan di tempat yang indah ini untuk kami boleh menikmati firman-Mu yang luar biasa. Antarkan hikmat Tuhan, antarkan perkataan Bapak, biar semuanya Tuhan menyatakan engkau dan nama Tuhan dimuliakan. Siapapun yang mendengar, dibangkitkan iman, nama Tuhan dimuliakan. Serahkan dalam tangan-Mu dan kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Firman-Nya dari Markus 6:35 sampai dengan 44. Markus 6:35 sampai dengan 44. Saya tunggu sampai saudara menemukan ayat tersebut. Markus 6:35-44. Firman-Nya berkata, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sudah diperiksa, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagikan kepada semua mereka. Okay. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu adalah 5.000 orang laki-laki. Kalau siap diberkati, amin. Luar biasa. Ini firman yang luar biasa saudara. Keadaannya seperti dengan keadaan tempat ini saudara. Saudara bayangkan ini danau apa tadi Pak Reno? Linau. Saudara, ini danau. Sebagaimana Tuhan Yesus keadaannya pun seperti ini. Di tengah danau seperti ini. Kemudian murid-murid Yesus itu berbondong-bondong terus mengikuti kemana Tuhan Yesus melayani. Dan saat sudah seperti itu, sudah beberapa hari mereka mengikuti Tuhan Yesus. Terus Tuhan berkata, kamu harus memberikan mereka makan. Saudara bayangkan, saudara lihat sekeliling begini sepi. Ini di Indonesia. Apalagi kalau di sana di Israel itu sepi, padang gurun. Kita mau beli di mana? Sedangkan di sini saja kita tidak bisa melihat ada tukang dan warung di sana. Sekalipun kalau ada tukang warung di sana, seberapa banyak mereka bisa menyiapkan, karena mereka yang ada di sana itu 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Berapa warung yang harus menyiapkan kebutuhan mereka. Dan saya bayangkan saat saya ada di tempat ini, saya duduk ngopi. Kalau masuk ke tempat ini bayar berapa Pak? Bayarnya Pak? 35.000. Satu orang masuk 35.000. Kita dapat kopi di sini, duduk. Saya membayangkan kalau waktu dulu Tuhan Yesus dalam pelayanannya tidak setempat seindah seperti ini dan tidak sesubur seperti ini, dan murid-muridnya dan orang-orang yang ada di situ 5.000 lebih. Dan apa yang harus mereka lakukan? Tuhan Yesus melihat mereka dan Tuhan berkata, kamu harus memberikan mereka makan. Ibu saya berkata, di sini saja makan apa, saya tidak harus kasih mereka makan rumput di sini atau memberikan mereka makan buah. Ada buah apa di sini? Tapi itulah yang luar biasa. Sikap daripada murid-muridnya. Sikap mereka berkata apa? Di mana kami harus membeli makanan? Di mana kami harus membeli makanan? Hambatan untuk kita diberkati karena kita tidak mau repot. Kita tidak mau repot. Kalau ada masalah seperti itu, kan lebih ringkas, lebih aman. Tuhan Yesus suruh mereka masing-masing pulang. Suruh mereka masing-masing, entah mau beli di mana, entah dia mau ke perjalanan, suruh mereka, itu kan tidak repot. Saudara,
Seringkali karena kita males, karena kita tidak mau repot, kita tidak bisa melihat mujizat yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus ada di sana dan Tuhan berkata, kamu harus memberi mereka makan. Jadi dengan kata lain, apakah Tuhan mau mencobai mereka? Tuhan tahu cepat. Tuhan lebih tahu daripada kita. Tuhan tahu tidak ada warung, tidak ada tempat untuk beri makanan. Tapi saat Tuhan memerintahkan kamu harus memberi mereka makan, itu bukan mencobai, itu bukan menguji mereka. Karena Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Ada berapa ikan di sana? 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Maaf saudara. Kalau saja kita tidak mau repot, suruh mereka pulang, kita tidak pernah akan melihat Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa. Ingat saudara, 5 tambah 2 itu 7 saudara. Dipecah 2 itu baru 14. Dipecah 3 baru 21. Sampai kapan 100? Sampai kapan 1000? Sampai kapan 5000? Sesuatu yang tidak mungkin punya. Tapi justru itu Tuhan tidak. Tuhan tahu apa yang dia harus lakukan. Kalau kita maunya egois, mementingkan, ngapain repot? Kita akan membiarkan itu peraturan, kita tidak akan melihat mujizat. Oleh karena itu saudara, siapapun kita di tempat ini, ingat satu hal. Karena ada masalah, karena ada problem, kita bisa melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena ada masalah, ada problem, kita bisa melihat mujizat yang luar biasa. Itu yang terjadi waktu mereka kekurangan roti. Kita bisa melihat Tuhan melipat gandakan. 5 kotor roti, 2 ekor ikan jadi 5.000. Untuk laki-laki, wanita, dan anak-anak itu belum. Kan 12 bakul. Coba kalau makanan ada. Kalau semuanya komplit, kita tidak pernah akan bisa melihat mujizat Tuhan. Ingat lagi saudara, waktu murid-muridnya di tengah danau, ada angin topan badai di sana. Jujur, kalau kita adalah murid, saudara bayangkan kalau saudara ada di tengah-tengah sana, di tengah badai, di tengah gelombang. Saudara tidak bisa maju ke sana, tidak bisa mundur, semuanya dihancur seperti itu. Saat itu, kita mungkin berkata begini, Tuhan Yesus kan tahu, ini hari udah mulai malam. Tuhan Yesus kan tahu, itu akan ada gelombang, itu akan ada masalah. Tuhan Yesus tuh tahu. Tapi kenapa dia suruh kita ke sana? Dan kita terombang-ambing, maju tidak, mundur tidak. Mungkin dalam hal itu kita berkata seperti ini. Ternyata Tuhan mau membuat kita sengsara kah? Tuhan mau bikin kita mati. Tuhan mau bikin kita punya persoalan. Tapi disitulah Tuhan yang memerintahkan. Tuhan yang menyuruh mereka mendahului ke seberang. Dan Tuhan juga yang bertanggung jawab. Di tengah kesibukannya. Waktu dia bersekutu dengan Allah Bapa. Tapi matanya senantiasa tertuju kepada saudara dan saya. Dia lihat dan dia tahu. Murid-muridnya dalam keadaan seperti itu. Saudara, dia turun ke bawah. Dia adalah Allah yang memerintahkan. Dan dia juga Allah yang menyertai. Dan dia juga Allah yang akan menolong saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan. Dan dia tidak pernah akan membiarkan. Karena firman Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan. Karena saudara dan saya, karena kita berharga di hadapan Tuhan. Ada amin? Yes, itulah Tuhan kita. Saudara, Tuhan berkata, yes, di tengah masalah seperti itu, di tengah tengah murid-muridnya menghadapi badai topan, kita bisa melihat Yesus berjalan di atas air. Wih, luar biasa. Kalau saja murid-muridnya tidak ada dalam badai, tidak mengalami itu semua, tidak mungkin Tuhan tanpa alasan tiba-tiba dia berjalan di atas air. Tidak mungkin tanpa alasan. Oleh karena itu, kita tidak mencari persoalan, kita tidak mencari masalah. Tapi kalau Tuhan izinkan kita ada dalam masalah, kalau Tuhan izinkan kita dalam persoalan, ingatlah, itu artinya saudara akan melihat ada mujizat Tuhan. Ada amin? Kalau Tuhan izinkan kita punya problem, punya masalah, kita dalam keadaan seperti itu, kita ketakutan, kita khawatir. Saudara, daripada kita memikirkan hal-hal yang negatif, pikirkanlah bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana penyertaan daripada Tuhan. Jujur saudara, kita harus punya pengertian cara pandangan Tuhan dan cara pandangan kita. Kita lihatkan Marta dan Maria, Lazarus mati. Saudara,
Jujur, orang yang kau kasihi, itu utusan berkata, orang yang kau kasihi, orang yang kau kenal, sakit, dia tunda 2 hari, terlambat 2 hari, dan akhirnya mati. Saudara, jujur, kalau kita ada dalam masalah seperti itu, kita berkata apa? Percuma saya kenal. Percuma Tuhan saya kenal. Waktu istilahnya gini, waktu Yesus datang pelayanan, waktu Yesus datang melayani, Marta dan Maria menjadi adalah orang-orang yang mengambil bagian culinary hospitality. Murid-muridnya datang, Marta bikin makanan di sana. Dia bikinin capcay, dia bikinin puyonghai, dia bikinin nasi goreng hanya untuk murid-muridnya. Bahkan kalau Yesus waktu pelayanan nggak punya tempat, ya Marta dan Maria menyiapkan tempat hanya untuk istirahat mereka. Tapi sekarang, saat mereka perlu, saat mereka butuh, saat mereka melihat Lazarus sakit, dan Tuhan sepertinya menunda. Tuhan sepertinya tidak peduli. Dan dia sengaja menunda 2 hari. Dan akibatnya kita tahu dengan jelas, terlambat. Sudah kubur, sudah busuk. Saudara, jujur, kita semua sama. Saya pun mengalami betapa kita akan menyesal, betapa kita akan komplain dan berkata, gimana Tuhan? Percuma aku kenal, percuma aku melayani. Waktu aku punya problem dan masalah, Tuhan tidak tolong. Tapi justru itulah, kalau Lazarus masih sehat, kalau Lazarus hanya sekedar sakit, kalau Lazarus belum mati, tidak ada kita melihat kuasa yang luar biasa. Tapi hari ini kita lihat bagaimana Tuhan menyertai. Justru sudah mati, justru sudah dikubur, justru waktu sudah busuk, Yesus ada di sana. Saudara, kalau saja Yesus ada di sana, kalau saja tidak terlambat, kita tidak pernah akan lihat mujizat yang luar biasa. Ada orang mati yang dibangkitkan. Sudah busuk terlambat, Tuhan sanggup membangkitkan. Oleh karena itu kita sekarang ini, saudara, dimanapun saudara berada, apapun keadaanmu, sepertinya sudah habis-habisan dan Tuhan tidak menjawab. Saudara, jangan kecil hati. Itu artinya kau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa, mujizat Tuhan yang luar biasa akan melawan saudara, memberkati saudara. Amin. Ingat, Yakobus berkata, Tuhan tidak pernah menguji. Jangan, kalau kita menghadapi percobaan, jangan kita berkata ujian kita daripada Tuhan. Tuhan mencobai kita. Tuhan tidak pernah bisa dicobai. Dan Tuhan juga tidak akan mencobai saudara dan saya. Kalau dia izinkan segala sesuatu itu, dia punya maksud untuk membuat kita lebih tahu, lebih mengenal, dan lebih melihat bagaimana Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kalau kami mengalami hal-hal yang dimana tidak pernah akan bisa masuk dalam pikiran kami. Jujur Tuhan, sungguh kalau kami mengambil jalan pintas, kami akan kecewa. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tapi hari ini kami melihat, justru dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan terpuruk seperti itu, kami akan melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa. Tanpa hal itu semuanya Tuhan, kami tidak pernah akan bisa melihat. Bukan kami menantang masalah dan problem. Tuhan tahu dengan jelas apa yang Tuhan ingin lakukan. Tuhan tidak mau mencobai setiap kami. Tapi Tuhan mau setiap kami mengerti dan tahu siapa Tuhan yang mereka sembah. Berkati negara kami Tuhan, tutup pengusahaan kuasa darah-Mu, pulihkan ekonomi, dan kami percaya negara kami diselamatkan, dipulihkan ekonomi, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan saudara. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.